warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman yang menonton video saya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Perkenalkan, nama saya Dinintan Purbayanti, mahasiswi program studi perjalanan wisata Universitas Negeri Jakarta tahun 2019. Di video kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk mengetahui lebih lanjut tentang 7 unsur kebudayaan dari salah satu suku yang berada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Wow, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita simak dulu yuk videonya. Tadi videonya teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja ya ke dalam bahasan kita, yaitu 7 unsur kebudayaan dari suku Sasak. Suku Sasak merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang mendiami Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, suku Sasak ini merupakan salah satu suku asli di Lombok dan juga mendominasi Pulau Lombok. Pada saat ini, sekitar 85% populasi penduduk Pulau Lombok merupakan suku Sasak. Pulau yang dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid ini sebenarnya dihuni oleh beberapa etnis seperti etnis Bali, suku Bugis, Cina Peranakan, keturunan Arab, dan lain sebagainya. Pulau Lombok sejatinya adalah kampung halaman bagi suku Sasak. Ini karena suku Sasak sudah menghuni Pulau Lombok selama berabad-abad, yaitu sejak 4000 sebelum Masehi. Wow. Secara etimologi, banyak sekali anggapan bahwa nama Sasak ini berasal dari kata saksak yang artinya satu. Nah, hal ini berhubungan dengan Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca yang berisi catatan kekuasaan Majapahit pada abad ke-14. Di dalam kitab tersebut, terdapat ungkapan Lombok Sasak Mirah Adi yang dapat diartikan kejujuran adalah permata yang utama. Dan banyak yang meyakini bahwa leluhur dari suku Sasak ini adalah orang-orang Jawa. Oke, yang pertama ada kepercayaan masyarakat suku Sasak. Nah, masyarakat suku Sasak ini memiliki beberapa sistem kepercayaan. Yang pertama ada Boda. Boda merupakan salah satu kepercayaan dari suku Sasak. Beberapa menyebutnya adalah Sasak Boda. Walaupun ada kesamaan pelafalan dengan Buddha, Boda tidak memiliki kesamaan dan hubungan dengan Buddhisme. Orang Sasak yang menganut kepercayaan Boda ini tidak mengenal Siddhartha Gautama, Sang Buddha, sebagai figur utama. Agama Boda Sasak ini justru ditandai dengan penyembahan roh-roh leluhur mereka. Selanjutnya yang kedua adalah Wetutelu. Wetutelu merupakan salah satu aliran Islam yang memiliki unsur-unsur Hindu, Buddha, dan kepercayaan tradisional kuno lainnya. Konon, praktik ini disebabkan pada saat penyebaran agama Islam di daerah yang bersangkutan, sang penyebar ini baru mengajarkan 3 jenis sholat, dan ia meninggalkan Pulau Lombok. Dan sebelumnya ini, ia sempat berpesan kepada para pengikutnya bahwa jangan ada yang menerima ajaran ini dari siapapun hingga ia kembali. Kemudian pesan itu tetap dipegang teguh oleh para pengikutnya. Namun pada saat ini penganut aliran Islam Wetutelu hanya sedikit jumlahnya dan masih dapat ditemui di Kabupaten Lombok Utara, tepatnya di daerah Bayan. Selanjutnya pada saat ini tuh masyarakat suku Sasak di Lombok mayoritasnya adalah beragama Islam. Nah, karena agama Islam ini gencar banget pendakwahnya pada saat meluruskan praktik Islam Wetutelu. Lalu ada agama kedua yang terbesar dianut di suku Sasak adalah agama Hindu dan juga Buddha. Nah, selanjutnya yang kedua ada sistem sosial masyarakat suku Sasak. Masyarakat suku Sasak ini mengenal adanya 3 lapisan golongan. Yang pertama ada bangsawan tinggi atau penguasa yang disebutnya menggunakan gelar datu untuk laki-laki dan denda untuk perempuan. Lalu yang kedua ada bangsawan biasa yang menggunakan gelar lalu untuk laki-laki dan baik untuk perempuan.
Lalu yang ketiga, golongan masyarakat biasa yang disebutnya jajar karang. Nah, untuk sistem kekerabatan, masyarakat suku Sasak ini menggunakan sistem patrilineal atau mengikuti garis keturunan dari pihak ayah. Yang ketiga, ada seni rupa dan desain masyarakat suku Sasak. Nah, masyarakat suku Sasak ini memiliki keunikan, yaitu wanita di sana sangat pandai dalam menenun. Bahkan wanita di suku Sasak Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat ini dikatakan sudah dewasa dan siap berkeluarga juga jika sudah bisa menghasilkan hasil kain tenun ikat yang indah. Wow, unik banget ya. Dan juga ada salah satu tradisi atau adat istiadat suku Sasak yang apabila ada wanita yang ingin dinikahkan dengan lelaki, maka wanita tersebut harus dilarikan ke pihak rumah lelaki dengan pelarian disebutnya, atau diculik gitu. Nah, tetapi tentu saja hal ini dilakukan dengan bantuan dan juga kerabat dan saksi. Hal ini itu tujuannya adalah untuk melancarkan prosesi pernikahan. Menikahi gadis dengan meminta izin orang tua tentunya pasti akan lebih terhormat. Tapi bagi masyarakat suku Sasak, hal ini dilakukan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, orang tua mempelai wanita ini tidak setuju atau tidak merestui akibat adanya keterbatasan dalam hal ekonomi seperti itu. Nah, untuk pakaian adat, masyarakat suku Sasak ini memiliki pakaian adat wanita yang disebut dengan pakaian lambung dan pakaian pegon untuk pakaian adat pria. Nah, pakaian adat ini juga pernah digunakan oleh Bapak Presiden Jokowi pada saat pidato kenegaraan. Nah, yang saya gunakan pada saat ini juga merupakan kain tenun dari suku Sasak yang ada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya yang keempat ada arsitektur dari rumah adat suku Sasak. Nah, rumah adat suku Sasak ini disebutnya adalah Balai Tani dan rumah adatnya ini dapat ditemukan di desa Sade atau Sasak Ende. Mari kita simak dahulu videonya. Itu dia tadi teman-teman videonya. Jadi rumah adat suku Sasak ini atau Balai Tani seluruhnya beratap dari ilalang. Atapnya ini berbentuk gunungan yang terlihat menukik ke bawah. Waktu penggantian atap ini berkisar antara 5 sampai dengan 15 tahun tergantung dengan kerapatan pemasangan pada atap tersebut. Semakin rapat maka akan semakin bertahan lama. Rumah adat suku Sasak ini hanya memiliki satu pintu yang berukuran sempit dan rendah dan tidak memiliki jendela karena atapnya yang tinggi ini dengan jarak yang jauh dari lantai memungkinkan udara untuk masuk ke dalamnya sehingga terasa sejuk. Nah, ada salah satu keunikan yaitu cara mengepel lantainya. Cara mengepel lantai di rumah adat suku Sasak ini menggunakan kotoran kerbau yang masih baru. Dan juga pengepelan lantainya ini dilakukan seminggu 2 kali. Ini merupakan salah satu tradisi yang sudah ada sejak dahulu. Menurut masyarakat suku Sasak, campuran kotoran kerbau ini diyakini dapat menjaga lantai agar tidak mudah lembab dan retak, serta untuk mengendapkan debu. Wow. Kotoran kerbau ini juga diyakini mengandung zat yang bisa mengusir nyamuk. Selain itu, kotoran kerbau juga bisa memberikan efek hangat dalam rumah pada saat malam hari ketika udara terasa dingin. Nah, masyarakat suku Sasak juga selektif dalam menentukan lokasi tempat pendirian rumah. Mereka meyakini bahwa lokasi yang tidak tepat dapat berakibat yang kurang baik. Jadi masyarakat suku Sasak ini menghindari tempat-tempat seperti tempat bekas perapian, lalu bekas tempat pembuangan sampah, bekas sumur, dan pada posisi jalan tusuk sate atau susur gubuk. Selain itu, masyarakat suku Sasak tidak akan membangun rumah yang berlawanan arah dengan ukuran yang berbeda, karena
Menurut mereka, hal tersebut merupakan perbuatan yang melawan tabu atau disebutnya di sana itu malik lenget. Selanjutnya yang kelima, ada seni pertunjukan dan seni media suku Sasak. Nah, tarian adat suku Sasak ini disebutnya adalah tari Sasak Oncer. Kata oncer ini berasal dari kata ngoncer yang artinya berenang. Tari ini dinamakan demikian karena gerakan pokok tarian diambil dari gerakan ikan sepat yang berenang. Tari oncer sangat erat hubungannya dengan gendang belek. Selanjutnya ada peresean. Peresean merupakan pertarungan antara dua orang lelaki yang bersenjatakan tongkat rotan atau penjalin dan berperisai kulit kerbau yang tebal dan keras yang disebutnya ende. Pertarungan biasa ini disebut dengan pepadu. Peresean bermula dari luapan emosi para prajurit zaman dahulu. Acara tarung peresean ini juga diadakan untuk menguji keberanian atau nyali lelaki Sasak. Nah, seperti ini tarinya. Mari kita simak. Lalu untuk alat musik, masyarakat suku Sasak ini memiliki alat musik seperti gendang belek, trumpang, gong, genceng, pencek, seruling, dan oncer. Selanjutnya yang keenam, ada bahasa dan aksara dari suku Sasak. Nah, penduduk Pulau Lombok, terutama suku Sasak, menggunakan bahasa Sasak sebagai bahasa sehari-harinya. Pada umumnya, bahasa daerah Sasak ini dibagi menjadi dua, yaitu ada bahasa alus dan bahasa jamak. Di seluruh Kabupaten Lombok sendiri, bahasa Sasak dapat dijumpai dalam 5 macam dialek yang berbeda. Seperti yang pertama ada Kuto-Kute, yaitu di Lombok bagian utara, dan yang kedua ada Ngeto-Ngete di Lombok bagian tenggara, yang ketiga ada Meno-Mene di Lombok bagian tengah, yang keempat ada Ngeno-Ngene di Lombok bagian tengah juga, dan juga yang kelima ada Meriak-Meriku di Lombok bagian selatan. Selain itu, dengan banyaknya suku Bali yang berdiam di Pulau Lombok, maka pada Kota Madya Mataram dapat dijumpai perkampungan yang menggunakan bahasa Bali sebagai bahasa percakapan sehari-harinya. Lalu untuk karya sastra dari aksara terdapat naskah kuno Takepan Sasak yang ditulis di atas daun lontar dan dirangkai menjadi satu kesatuan dengan cara diikat di tengah. Takepan Sasak ini pada umumnya menggunakan bahasa Kawi dan bahasa Sasak, dan naskah ini dapat ditemukan di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Oke, selanjutnya nih yang ketujuh ada sistem teknologi masyarakat suku Sasak. Nah, masyarakat suku Sasak ini memiliki persenjataan seperti yang pertama ada tulup. Tulup ini terbuat dari kayu meranti yang dilubangi dan berpeluru potongan-potongan seperti lidi dari pelepah pohon enau yang berbentuk seperti mata panah. Tulup ini gunanya adalah untuk berburu dan menyerang musuh dari jarak jauh. Lalu ada kelewang. Kelewang adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok yang dibuat sejak tahun 1700 Masehi. Lalu ada golok. Nah, golok ini merupakan salah satu golok yang memiliki kesamaan dengan golok pada umumnya, tetapi terdapat perbedaan pada gagang golok yang terbuat dari tanduk ukir yang berbentuk seekor singa utuh dengan kecermatan ukiran yang mengagumkan. Golok tradisional Lombok ini merupakan buatan lama yang dibuat khusus untuk kalangan tertentu dan bukan digunakan untuk souvenir. Masyarakat suku Sasak juga memiliki peralatan untuk bekerja yang digunakan untuk menunjang pekerjaan sehari-hari seperti pacul atau tambah, bajak atau tenggalai,
alat untuk meratakan tanah atau rejak, parang, kodong, ancok, dan lain sebagainya. Alat-alat tersebut digunakan masyarakat suku Sasak untuk bekerja baik sebagai petani, berkebun, ataupun berladang. Lalu juga memiliki peralatan yang digunakan untuk membangun rumah seperti jerami dan alang-alang yang digunakan untuk membuat atap rumah mereka, dan juga bedek atau anyaman dari bambu yang digunakan untuk membuat dinding, kayu-kayu penyangga, getah pohon kayu, bantem dan bajur, kotoran kerbau atau kuda sebagai bahan campuran untuk mengeraskan lantai, abu jerami yang digunakan sebagai campuran mengeraskan lantai. Dan juga terdapat lumbung padi yang digunakan sebagai tempat menyimpan hasil panen yang dihasilkan oleh penduduk Sasak Sade. Nah, itu dia tadi bahasan tentang 7 unsur kebudayaan dari masyarakat suku Sasak. Semoga bermanfaat dan dapat disimpulkan bahwa budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang maupun masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kita khususnya sebagai mahasiswa harus mengetahui tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia karena hal tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak upaya untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia tercinta ini. Sekian dari saya, apabila terdapat kesalahan mohon maaf. Bravo pariwisata Indonesia, keep healthy and keep traveling.